Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Sofian ingin menjelaskan tentang penyelesaian hubungan industrial dan hukum perburuhan. Pengertian hubungan industrial adalah hubungan ketenagakerjaan manajemen mengacu pada sistem hubungan yang terbentuk antar peserta dalam proses produksi barang dan jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. 3 tahapan penyelesaian hubungan industri. Yang pertama, perlindungan bipartit. Yang kedua adalah perlindungan tripartit. Ada 3 macam perlindungan tripartit. Yang pertama mediasi, yang kedua konsiliasi, dan yang ketiga arbitrasi. Dan yang terakhir adalah pengadilan hubungan industri. Perlindungan bipartit. Perlindungan bipartit adalah forum perundingan dua kaki antara pengusaha dan karyawan atau serikat pekerja. Kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah mereka sebagai langkah awal dalam penyelesaian perselisihan. Penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dilaksanakan. Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan hubungan industrial. Yang kedua, perundingan tripartit. Perundingan tripartit adalah perundingan antara para pihak yang bersengketa dalam perselisihan hubungan industrial dengan difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Ada 3 forum untuk perundingan tripartit. Yang pertama, mediasi. Forum mediasi difasilitasi oleh institusi ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja kemudian menunjuk mediator, dan mediator berusaha mendamaikan para pihak agar terciptanya kesepakatan antar keduanya. Dalam hal tercipta kesepakatan, para pihak membuat perjanjian bersama dengan diselesaikan oleh mediator. Bila tidak dicapai kesepakatan, mediator akan mengeluarkan anjuran. Yang kedua, konsiliasi. Forum konsiliasi dipimpin oleh konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak seperti mediator. Konsiliator berusaha mendamaikan para pihak agar terciptanya kesepakatan antara keduanya. Bila tidak dicapai kesepakatan, konsiliator juga mengeluarkan produk berupa anjuran. Yang ketiga, arbitrasi. Lain dengan produk mediasi dan konsiliasi yang berupa anjuran dan tidak mengikat. Putusan arbitrasi mengikat para pihak. Satu-satunya langkah bagi pihak yang menolak putusan tersebut ialah permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung, karena adanya kewajiban membayar arbiter dan mekanisme arbitrasi juga kurang populer. Yang terakhir, pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar pengusaha atau kelompok pengusaha dengan karyawan atau serikat karyawan. Ada 3 contoh kasus penyelesaian damai sengketa bisnis internasional. Salah satunya mediasi. Contoh, pada tahun 1991, Matsushita Electric Industries, perusahaan dari Jepang, salah satu produsen elektronik terbesar di dunia, melakukan akuisisi terhadap MCA, salah satu perusahaan hiburan terbesar Amerika Serikat. Proses ini dilakukan melalui mediator. Yang kedua, konsiliasi. Komisi Konsiliasi yang terbaga adalah badan yang dibentuk oleh Bank Dunia yang menyelesaikan sengketa-sengketa penanaman modal asing, yaitu the Illicit Rules of Producer for Conciliation Producing. Namun dalam praktiknya, pengguna cara ini kurang populer. Sejak berdiri 1966, Badan Konsiliasi Illicit hanya menerima 2 kasus. Kasus pertama diterima pada 5 Oktober 1982. Namun sebelum Badan Konsiliasi terbentuk, para pihak sepakat mengakhiri persengketaannya. Kasus kedua yaitu Tesoro Petroleum diterima pada tahun 1983.
Kasus ini berhasil diselesaikan pada tahun 1985 setelah para pihak sepakat untuk menerima usulan-usulan yang diberikan oleh konsiliator. Contoh terakhir, arbitrase. Tepat pada 6 Desember tahun 2016, pemerintah Indonesia berhasil menang atas gugatan dua perusahaan tambang batu bara asing. Keputusan lembaga arbitrase internasional yang disebut ICSID yang berbasis di Washington menolak gugatan kedua perusahaan tersebut. Gugatan bermula dari pencabutan izin usaha kedua perusahaan oleh pemerintah Kutai Timur pada tahun 2010. Kusil Mining dari Inggris pernah menggandungi izin tambang seluas 350 km di Busang dan Telen dengan mengakuisisi 75% saham PT Ridlatama Group. Sementara Planet Mining asal Australia merupakan anak perusahaan Kursil. Sebelumnya Kursil telah mengajukan gugatan hukum pada PT UN Samarinda. Namun hasilnya sama. Pencabutan izin usaha oleh bupati tersebut sudah sesuai prosedur. Proses banding berlanjut hingga ke Mahkamah Agung dan hasilnya tetap sama. Hingga Kursil membawa kasus ini ke arbitrase internasional. Atas putusan ICSID tersebut, Indonesia berhak memperoleh gugatan senilai 1,31 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah.